Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain ungkap kasus tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di Purwakarta. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede memantau dan periksa keamanan sejumlah objek wisata pantai di Sukabumi. Tradisi menghitung burung saat Natal bantu konservasi. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 26 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Ines, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Polres Purwakarta mengungkap kasus tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh seorang pria berinisial OS. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku sudah melakukan perbuatan asusila tersebut sejak tahun 2019 dengan jumlah korban mencapai 11 orang. Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak yang terjadi di Kampung Salem, RT 10 RW 4 Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta berhasil mengungkap pelaku berinisial OS, 46 tahun yang sempat menjadi DPO pada tanggal 25 Desember 2023. Kapolres Purwakarta dalam konferensi pers mengklarifikasi terkait informasi pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Di sini kembali kami klarifikasi bahwa kejadian tersebut bukan di pondok pesantren. Kejadian tersebut hanya di rumah warga, salah seorang ustadz yang digunakan sebagai tempat mengajinya anak-anak. Jadi bukan pondok pesantren. Ya. Dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 ada laporan bahwa anak-anak menjadi korban pencabulan. Kemudian tanggal 9 Desember dibuat laporan polisi. Pihak penyidik Polres Purwakarta melakukan penyidikan. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada, ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa laki-laki atas nama inisial OS sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan pengembangan penyidikan, ditemukan sejumlah lebih kurang sampai saat sekarang yang masuk data ke pihak Polres Purwakarta 15 anak sebagai korban, di mana dari 15 ini 4 anak sebagai korban persetubuhan dan 11 anak sebagai korban perbuatan cabul. Perbuatan ini dilakukan oleh tersangka sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 saat dilaporkan. Jadi lebih kurang selama 4 tahun. Modus operandi tersangka yang merupakan salah seorang guru mengaji, menampung anak-anak usia mengaji di rumahnya pada sore hari. Jadi selepas sholat maghrib sampai dengan isya sekitar jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Nah, pada saat sela-sela mengaji tersebut, guru mengaji ini meminta kepada anak-anak secara bergantian atau berapa orang setiap hari itu untuk memijit, minta dimijit masuk ke kamar. Disinilah guru mengaji ini melakukan aksinya, melakukan perbuatan cabul, dan juga ada yang sampai perbuatan menyetubuhi anak tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 ayat 1, 2, 3 dan pasal 82 ayat 1 dan 2. UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Tim Humas Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.
Polda Riau menggelar ekspos pengungkapan kasus hasil capaian kerja Polda Riau selama tahun 2023. Berlangsung di halaman depan gedung Polda Riau, pada kegiatan tersebut seluruh barang bukti dan tersangka kasus hasil operasi cipta kondisi turut dihadirkan. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal memimpin gelar ekspos hasil pengungkapan berbagai kasus oleh Polda Riau selama tahun 2023. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Riau Edi Natar Nasution, perwakilan Forkopimda, serta seluruh pejabat utama Polda Riau. Berbagai barang bukti hasil pengungkapan kasus ikut ditampilkan pada kegiatan tersebut, begitu juga dengan para tersangka juga ikut dihadirkan. Dalam sambutannya, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal menyampaikan ekspos tersebut merupakan puncak dari operasi cipta kondisi untuk menciptakan situasi aman dan kondusif di seluruh wilayah hukum Polda Riau. Irjen Pol Muhammad Iqbal juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan seluruh stakeholder terkait yang telah bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Acara ini adalah bagian daripada puncak daripada operasi cipta kondisi. Kita melakukan suatu operasi rutin menciptakan kondisi agar kondisi bermuara kepada situasi aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah hukum Polda Riau yaitu Provinsi Riau. Dan ini kita display hari ini untuk menyampaikan bahwa kepolisian daerah Riau di backup oleh teman-teman TNI dan seluruh elemen masyarakat berhasil melakukan upaya-upaya selain preventif dan preventif yang intangible tidak bisa diukur tetapi banyak sekali capaiannya, tapi juga kita ingin mendisplay sebuah keberhasilan yang tidak bisa juga diemban oleh kepolisian semata, karena ini juga peran serta daripada masyarakat memberikan informasi dan lain-lain untuk menyampaikan bahwa operasi cipta kondisi ini akan bermuara kepada terciptanya kondisi Kamtibmas yang baik. Saya selaku Kepala Kepolisian Daerah Riau mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, support yang sudah menguatkan Polda Riau dan jajaran. Sekali lagi, kami tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa bekerja dengan maksimal, menjaga bumi langit yang kita cintai. Kalau Bapak Ibu tidak membersamai kami, mendoakan kami, mensupport kami, bahkan menegur dan mengoreksi kami. Pada kegiatan tersebut, berbagai barang bukti yang ditampilkan kemudian dimusnahkan, di antaranya narkotika dan obat terlarang, minuman keras, dan juga knalpot brong. Tim Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.